Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Mauludin dengan NIM C1401221027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seleksi ikan kuantitatif yang dimana itu terdiri dari seleksi individu, seleksi famili yang dibagi menjadi dua, within sama between family, dan yang terakhir itu genetic gain. Di sini kita mengolah data yang kita olah di sini itu dari kelompok 3, yang dimana kelompok saya, kita akan mencari bobot dari rata-rata ikan yang dicampur antara ikan jantan dan ikan betina, diperoleh angka 5,333 dan sebagainya yang seperti ini. Ini saya dapatkan dari angka yang ini, kita sorot, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ketika angkanya kita sudah pindahkan ke sini, kita pilih yang ini, terus kita sort long ini, lalu kemudian data-data yang di sini akan berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, untuk mencari rata-ratanya, kita menggunakan rumus average, yaitu dengan cara kita ketik rumus average, terus kita klik dan kita sorot lagi ke bawah, kita tutup dan kita enter, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, yang di sini itu data bobot ikan murni dari jantan, yang dimana ikan betina yang dari data di sini saya hapuskan dan kemudian diperoleh angka 225. Selanjutnya kita masuk ke seleksi family. Seleksi family ini saya menggunakan dari 3 kelompok, kelompok 3, kelompok 6, dan kelompok 8, yang dimana between family ini kita peroleh dari angka kelompok 3 itu bobot ikan jantan dengan rata-rata seperti ini. Kelompok 6 rata-ratanya 241 dan kelompok 8 rata-ratanya 264. Between ini kita gunakan dari rata-rata dari ketiga kelompok ini yang memiliki angka yang paling besar, yaitu kelompok 8. Nah, kemudian untuk within family ini kita ambil sampel dari beberapa kelompok atau dari 3 kelompok ini sejumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masukkan sini. Nah, barulah kita dapat memperoleh ikan dari ketiga kelompok ini sebagai within family dengan sampel 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ini, pencarian data bobot kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini atau data ini itu mungkin lumayan kompleks ya, yang dimana kita harus mencari dari generasi ke-0 hingga generasi ke-8. Generasi ke-5 ini. Mohon maaf, salah. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita menggunakan data dari seleksi family tadi, seleksi dari ini, individu ikan jantannya saja yang kita masukkan, kita copy, kemudian kita masukkan ke data ini. Ke data ini kita masukkan ini yang walaupun belum diurutkan dari yang terbesar yang terkecil nggak apa-apa, tapi kita harus mencari rata-rata. Rata-rata di sini tuh kita sama saja kita menggunakan average, yaitu data yang tadi kita pilih, kita sorot ke bawah, kita masukkan ke rumus, langsung kita enter. Nah, maka didapatkan angka seperti ini. Nah, untuk generasi ke-0 ini kita dapatkan dari rumus average, yaitu nih, kita ngambil 5 sampel aja. 5 sampel ikan, terus kita sorot, kita masukin rumus, terus kita enter. Nah, dapatkan hasil rata-ratanya 205 sebagai generasi ke-0 dan standar deviasinya sebanyak 59,093. Yaitu dengan cara sama, kita menggunakan 5 sampel ikan ini, kita tarik, kita sorot sampai ke 5, kemudian kita masukin rumus dan kita enter, maka hasil ini. Nah, kenapa ada standar deviasi di sini?
Karena kita untuk menyeleksi individu yang benar-benar unggul gitu. Yang dimana individu unggul ini akan kita kembangkan dan akan kita amati apakah individu ini benar-benar unggul atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke generasi pertama. Nah, generasi pertama ini kita peroleh dari generasi 0 yang didapatkan data sebanyak ini dari rumus norm, titik INF, radian, dan kita masukin rumus seperti ini. Bisa di ini. Nah, jadi rumus yang ini itu kita peroleh dari norm, yaitu rata-rata dari generasi ke-0, terus kita tutup, kita kunci, dan kita masukin angka dari standar deviasi, kita kunci lagi, baru kita enter, maka didapatkan data seperti ini. Ya, data yang seperti ini yang kita dapatkan nantinya. Nah, dengan catatan, ketika kita sudah mendapatkan data yang sebanyak ini, kita harus mengkopinya dengan cara spesial. Mohon maaf, dengan cara paste spesial. Nah, ya, agar angka-angka yang di sini tidak tidak ngawur atau tidak acak-acakan istilahnya. Terus kita gunakan ke generasi 1, ke generasi kedua, generasi ketiga, keempat, hingga kelima. Nah, generasi kelima ini nanti akan kita gunakan untuk genetik gen. Nah, genetik gen ini, ini dia genetik gen ini kita peroleh dari rata generasi T dikurangi rata generasi ke-0 dibagi rata generasi ke-0 dikali 100%. Yang dimana rata dari generasi 0 ini kita dapatkan dari rata-rata yang dari data bobot yang di sini tadi. Terus kalau untuk G1 ini, genetik gen ini kita peroleh dari rata generasi yang ke-1 dikurangi rata generasi ke-0 dibagi rata generasi 0 dikali 100%, maka diperoleh angka 71,1. Begitupun sebaliknya sampai generasi kelima. Nah, yang tadi generasi kelima itu kita gunakan untuk mencari kurva. Nah, di sini ada catatan nih, pembulatan. Nah, pembulatan ini kenapa kita gunakan? Pembulatan ini kita gunakan untuk memudahkan kita mencari grafik, mencari kurva yang akan kita inginkan dengan rumus round, yaitu eh, angka yang dari generasi kelima ini di titik koma 0,1 tutup baru kita enter. Nah, maka diperoleh hasil ini sebagai pembulatan. Nah, selanjutnya kita memperoleh, kita ada lagi nih, menghitung berapa jumlah ikan yang bobotnya sama. Yaitu untuk mencari grafik yang ini, grafik kurva ini, kita menggunakan rumus kontif. Nah, rumus kontif ini kita gunakan untuk, oke, kita peroleh, dan ini rumus average untuk rata-rata kurva. Nah, oke, langsung saja kita ke kurva. Nah, kita bagaimana cara mencari kurvanya? Kita mencari kurvanya itu dengan cara kita klik ini, kita sorot, kita pilih insert, kita pilih recommended chart, dan kita pilih ini. Nah, lanjutnya lagi, ketika sudah jadi, itu kita klik kanan di kurva, select data, dan add. Nah, kita masukin angka ini, rata set X dan rata Y. Rata Y ini kita masukin, kita oke. Nah, dapatlah angka atau garis vertikal ini sebagai kecilan dari individu yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.